Buat kalian yang mempunyai masalah seputar pinjol atau pinjaman online, kalian sudah klik video yang tepat. Karena channel ini khusus membahas seputar pinjol legal maupun ilegal. So, tonton video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum pemirsa ulas pinjol. Ketemu lagi bersama saya Rian di HR YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, yang sudah nonton, like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan kalian agar sehat selalu dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Oke, di video kali ini saya akan review Galbay di aplikasi Rupiah Cepat. Jadi pada intinya saya akan review postingan-postingan dan juga komentar-komentar tentang pinjol Rupiah Cepat di aplikasi Facebook. Yang di sana itu ada kayak grup-grup Facebook khusus seputar pinjol ya. Dan ini tuh untuk postingan dan komentar-komentarnya itu macam-macam ya. Karena para debitur yang mengalami Galbay di aplikasi Rupiah Cepat itu pengalamannya beda-beda. Dan mereka juga menuliskan pengalaman-pengalaman tersebut di kolom komentar. So, kita langsung aja ke videonya. Kita langsung aja ke postingan pertama. Dan untuk nama pemosting dan juga yang komentar ini sengaja saya crop ya, karena ini untuk menjaga privacy juga. Jadi saya akan hanya perlihatkan postingan dan juga komentar-komentar. Di postingan pertama ada, mohon pencerahannya untuk Rupiah Cepat ada DC-nya enggak. Jadi pada postingan ini dia menanyakan untuk Rupiah Cepat apakah ada DC lapangan atau enggak. Dan di sini juga banyak komentar-komentar dari para debitur. Nah, salah satunya adalah seperti berikut. Rupiah Cepat aman-aman aja kak, udah 3 tahun Galbay. Nah, jadi maksud dari komentar ini, dia tuh sudah mengalami Galbay dalam waktu 3 tahun, tapi mungkin tidak ditangi oleh debt collector lapangan ataupun dibawa ke jalur hukum, karena emang tidak ada ya itu untuk masalah hutang di pinjaman online itu tidak sampai akan dipenjara gitu ya, nggak mungkin. Jadi bagi dia tuh aman-aman saja, udah 3 tahun Galbay di aplikasi Rupiah Cepat. Di sini juga ada komentar lainnya. Dari 2020 sampai sekarang aman sentosa. Rupiah Cepat kata akilat uku. Jadi dia tuh mengalami Galbay tidak hanya di aplikasi Rupiah Cepat tapi di aplikasi dua lainnya juga. Dan dia bilang dari 20 itu aman-aman saja, tidak terjadi apa kita ketika dia mengalami Galbay di aplikasi Rupiah Cepat dan juga yang lainnya. Oke, next ke postingan selanjutnya. Rupiah Cepat ada DC enggak? Nah, ini jadi hampir sama juga ya. Untuk postingannya menanyakan tentang DC lapangan. Karena hal yang paling ditakutkan ketika para debitur mengalami Galbay itu adalah kunjungan debt collector lapangan. Dan postingan ini memiliki komentar 66 komentar. Kita akan baca beberapa komentar dari postingan ini. Rupiah Cepat ada DC-nya, bahkan sebar data PIP juga, padahal telat baru 3 hari. Wah, ini aneh banget ya, baru telat 3 hari tapi sudah berani untuk penyebaran data, apalagi ini via FB ya, via media sosial. Nah, yang kayak gini nih yang harus dilaporin ke OJK ya, karena mereka tuh sudah melanggar aturan penagihan dari OJK. Karena di sana juga tertera kan untuk alamat debitur, identitasnya tuh kan udah jelas di aplikasi mereka. Kenapa nggak datang aja langsung ke rumah? Padahal ini juga baru telat 3 hari, tapi kok udah sampai berani untuk sebar data via FB. Kalau alamat sudah tertera jelas, kenapa nggak datang aja langsung ke rumah dengan menggunakan debt collector lapangan? Tapi ini malah sebar data di media sosial. Ini benar-benar sudah melanggar aturan dari OJK nih. Jadi jika kalian mengalami seperti ini, udah jangan dibayar aja, karena mereka juga udah melanggar aturan menyebarkan data kalian via media sosial. Padahal data kita tuh kan sudah jelas, kenapa nggak ada usaha untuk datang ke rumah menagih, malah penyebaran data yang mereka lakukan. Next ke komentar selanjutnya. Pinjaman cuma 500.000, nama baik dibuat rusak sama pinjol Rupiah Cepat, dibilang maling uang arisan, di share di grup-grup yang kita ikuti. Wah, ini juga cukup ngeri ya, karena ini juga termasuk penyebaran data lewat media sosial. Pinjaman cuma 500.000 tapi dia udah dirusak nama baiknya ya, dibilang maling uang arisan dan di share di grup-grup yang kita ikuti di Facebook kita ya. Wah, ini benar-benar sudah melanggar banget aturan dari OJK. Jika kalian mengalami seperti ini, lebih baik udah jangan dibayar aja, karena penyebaran data sama dengan lunas. Udah gitu aja, jangan ditanggapin lagi, karena mereka juga udah menghancurkan nama baik kita. Oke, kita next ke postingan berikutnya.
Info dong kak, rupiah cepat aman gak di Galbay? Postingan ini memiliki komentar 117 komentar. Dan saya sangat gagal fokus dengan salah satu komentar yang kelihatannya sangat emosi dengan aplikasi rupiah cepat. Dan komentarnya adalah sebagai berikut. Rupiah cepat. Gua baru ngajuin dan approve 1 juta, data udah bocor. Sampai kena tipu 1,2 juta. Gak bakal gua bayar tuh aplikasi. Oke, mungkin maksud dari komentar ini, dia tuh jadi mengajukan pinjaman di aplikasi rupiah cepat dan approve 1 juta rupiah. Namun, data sudah bocor sampai kena tipu 1,2 juta. Mungkin maksud dari mbaknya ini, aku cuma bilang mbak ya, gak bilang namanya, karena di foto profilnya tuh ini cewek. Gak tahu ini akun fake atau akun real. Jadi mungkin maksud si mbaknya ini data udah bocor dan sampai kena sampai kena tipu 1,2 juta. Maksudnya mungkin data dia tuh disalahgunakan oleh pihak lain karena dia baru mengajukan pinjaman dan memakai aplikasi pinjol tuh baru di rupiah cepat. Karena dia bilang tuh senang ngajuin 1 juta langsung di-upload, tapi data udah bocor sampai kena tipu 1,2 juta. Jadi kemungkinan dia tuh datanya disalahgunakan oleh pihak lain dan digunakan untuk meminjam uang senilai 1,2 juta. Dan saking keselnya dia, jadi dia tuh bilang gak bakal gue bayar tuh. Jadi maksudnya untuk hutangnya 1 juta di rupiah cepat, dia tuh tidak akan membayarnya karena dia tuh udah kesel, datanya udah bocor sampai kena tipu. Seperti itu mungkin ya guys. Oke guys, mungkin itulah tadi beberapa review-review postingan dan juga komentar ketika para debitur mengalami galbay di aplikasi rupiah cepat. Pengalamannya beda-beda ya, ada yang emosi, ada yang aman gak didatangi DC, ada juga yang lain-lain lah. Yang pada intinya kalian ketika mengalami galbay di aplikasi pinjol rupiah cepat ataupun aplikasi lainnya, kalian tuh harus tetap tenang ya. Karena tadi buktinya juga ada yang galbay 2 tahun, ada yang 3 tahun tuh masih aman-aman aja. Itu tergantung kitanya aja ya. Jadi kalian gak usah takut, panik ataupun itu. Karena jika kalian mengalami galbay di aplikasi pinjaman online tuh kalian tidak akan sampai di penjara, itu tidak akan. Jika ada yang bilang gitu, itu semuanya ya cuma nakut-nakutin aja lah ya, supaya kita cepat membayar tagihan kita di aplikasi tersebut. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.